Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah dengan NIM 2211018 dari kelas PAI 2A. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tafsir tematik dari beberapa ayat dalam surah An-Nahl, At-Taubah, Al-Baqarah, Al-Maidah, dan At-Tahrim. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah tafsir pendidikan, yakni dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edi Waluyo, MSI. Baiklah, langsung saja ke surah yang pertama, yakni surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla ala sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Menurut tafsir Al-Qurtubi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dakwah yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang dipandu di dalamnya. Satu masalah ayat ini diturunkan di Mekah pada saat perintah untuk melakukan gencatan senjata dengan Quraisy, dan memerintahkannya untuk memanggil agama Allah dan hukumnya dengan kebaikan dan kelembutan tanpa kekerasan dan teguran. Dan ini adalah bagaimana umat Islam harus berdakwah sampai hari kiamat, karena menentukan arah orang-orang yang tidak taat di antara orang-orang monoteis dan dibatalkan dengan berperang melawan orang-orang kafir. Dan telah dikatakan, jika salah satu orang kafir mampu memiliki kondisi ini dan diharapkan dia akan beriman tanpa berperang, maka mereka tunduk pada pengadilan Tuhan. Adapun uraian metode pengajaran yang terkandung dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, yang pertama itu ada metode berdebat. Nah, dalam surah An-Nahl ini metode berdebat yang dianjurkan adalah metode berdebat yang baik dan terpuji atau jadal mamdu, yaitu melalui cara yang sesuai dengan Al-Quran dengan didasari oleh niat yang baik, anggapan yang baik, dan hati yang lapang, serta menggunakan etika sopan santun yang baik. Metode ini dapat digunakan dalam pengajaran untuk melatih peserta didik dalam menyampaikan argumentasinya secara ilmiah serta meyakinkan pihak lain dengan cara yang baik. Selanjutnya yang kedua ada metode hiwar. Nah, metode hiwar ialah metode pengajaran yang terdapat komunikasi langsung secara dua arah, yaitu antara pendidik dengan peserta didik, yang berguna untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik yang dilakukan melalui tanya jawab. Nah, mungkin itu tadi tafsiran dan relevansinya terhadap pendidikan menurut Quran surah An-Nahl ayat 125. Baiklah, langsung saja ke surah yang kedua, yaitu surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Berikut ini tafsir tematik surah At-Taubah ayat 122. Tatkala kaum mukminin dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila tidak ikut ke medan perang. Kemudian Nabi mengirimkan sariyahnya. Akhirnya mereka berangkat ke medan perang semua tanpa ada seorang pun yang tinggal. Maka turunlah firman-Nya berikut ini. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan suatu kabilah, di antara mereka beberapa orang?
Beberapa golongan saja, kemudian sisanya tetap tinggal di tempat untuk memperdalam pengetahuan mereka, yakni tetap tinggal di tempat mengenai agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, yakni dari medan perang, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama yang telah dipelajarinya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya dari siksaan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan penakwilannya bahwa ayat ini penerapannya hanya khusus untuk syariah-syariah, yakni bila mana pasukan itu dalam bentuk syariah lantaran Nabi tidak ikut. Sedangkan ayat sebelumnya juga melarang seseorang tetap tinggal di tempatnya dan tidak ikut berangkat ke medan perang. Maka hal ini pengertiannya tertuju kepada Nabi berangkat ke suatu ghazwah. Nah, itulah tadi tafsir tematik dari Quran Surah At-Taubah ayat 122. Baiklah, adapun pendidikan Islam menurut surat At-Taubah ayat 122, yakni pendidikan dalam Islam itu sangat diperhatikan. Nah, demikian ini terbukti dalam Al-Quran yang banyak sekali membahas mengenai konsep dan prinsip pendidikan. Salah satunya adalah termuat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya tidak sepatutnya orang-orang pergi semuanya ke medan perang. Nah, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, dapat ditelaah bahwa orang-orang yang beriman tidak wajib pergi semua untuk berjihad dan meninggalkan negerinya dalam keadaan kosong, tapi harus tetap ada yang tinggal di sana dan suatu kelompok lagi yang keluar menuntut ilmu yang bermanfaat. Apabila mereka kembali ke kampung halaman, mereka wajib mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada kaumnya yang tidak ikut menuntut ilmu. Nah, mereka harus memberikan pemahaman kepada kaumnya tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingatkan mereka akan bahwa maksiat dan melanggar perintahnya, serta menyenangkan supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun tujuan pendidikan Islam, tujuan utama dari orang-orang yang mendalami agama tersebut adalah untuk membimbing, mengajari, dan memberikan peringatan kepada kaumnya agar mengamalkan apa yang mereka ketahui, sehingga mereka tidak bodoh lagi tentang hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan mukmin. Nah, semuanya itu dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menyebarluaskan pada seluruh umat manusia. Jadi, semata bukan bertujuan supaya memperoleh kepemimpinan dan kedudukan yang tinggi serta mengungguli orang-orang lain. Nah, atau bertujuan memperoleh harta dan meniru orang zalim serta para penindas maupun dalam persaingan di antara sesama mereka. Nah, adapun nilai-nilai pendidikan Islam, yang pertama itu kewajiban mendalami agama dan kesiapan untuk mengajarkannya. Artinya, tidaklah diwajibkan bagi semua orang mukmin supaya seluruhnya berangkat memenuhi utusan perang menuju medan perjuangan, karena menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, sehingga menuntut ilmu mempunyai derajat yang sangat tinggi yang disejajarkan dengan orang yang perang di jalan Allah. Nah, adapun yang kedua, yakni hasil dari pembelajaran itu tidak hanya untuk dirinya, namun diharapkan mampu untuk menyampaikan terhadap orang lain. Yang ketiga, terus mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sesuai dengan zamannya. Nah, berangkat dari sini dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendalaman ilmu itu tidak kalah pentingnya dengan jihad atau perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi tafsir tematik dan juga relevansinya pendidikan dalam surah At-Taubah ayat 122. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni biasma'i haula'i in kuntum shadiqin.
yang artinya dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Berikut ini tafsir tematik dari surah Al-Baqarah ayat 31. Imam Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsirul Qur'anil Azim menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 31 merupakan sebuah petunjuk di mana Allah menyebutkan kemuliaan bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak diketahui oleh bangsa lainnya. Nah, peristiwa ini kata Imam Ibnu Katsir terjadi setelah malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Pasal ini didahulukan karena berkaitan dengan kedudukan Adam alaihissalam dan ketidaktahuan malaikat atas hikmah penciptaan Khalifatullah, yaitu ketika mereka bertanya demikian, lalu Allah menjawab bahwa dia mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Allah menunjukkan kelebihan ilmu pada Adam alaihissalam di atas malaikat. Nah, hal ini menjadi dalil bahwa para nabi lebih utama daripada malaikat, sekalipun malaikat juga adalah rasul atau utusan Allah sebagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-Suddi mengatakan dari orang yang menceritakannya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya dari Quran surah Al-Baqarah ayat 31 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama semua anaknya seorang demi seorang. Nah, dan nama-nama seluruh hewan, misalnya ini kedelai, ini unta, ini kuda, dan seterusnya. Nah, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai makna firman-Nya ini bahwa yang dimaksud ialah nama-nama yang dikenal oleh manusia, misalnya manusia, hewan, langit, bumi, dataran rendah, laut, kuda, keledai, dan nama-nama makhluk yang serupa lainnya. Adapun relevansi surat Al-Baqarah ayat 31 ini terhadap pendidikan, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 31 ini yang menjadi pendidik adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, menurut Quraisy Shihab, ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi oleh Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Nah, selain itu, Ahmad Mustafa Al-Maraghi memaparkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada Adam untuk mengetahui eksistensi nama-nama tersebut. Nah, juga keistimewaan-keistimewaannya, ciri-ciri khas dan istilah-istilah yang dipakai. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 31 ini, seorang pendidik adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya mengamalkan apa yang telah ia peroleh. Nah, salah satu hal yang sangat menarik pada ajaran Islam ialah penghargaan Islam yang sangat tinggi kepada guru atau pendidik. Nah, begitu juga tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Nah, kedudukan orang alim dalam Islam dihargai tinggi bila orang itu mengamalkan ilmunya. Nah, mengamalkan ilmu tersebut dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada orang lain adalah suatu pengamalan yang paling dihargai oleh Islam. Islam sangat menekankan agar setiap orang yang berilmu itu harus mengamalkan ilmunya. Nah, dalam Islam, bahwa ilmu merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkannya. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain berarti amanah yang dilaksanakan dengan baik, dan ilmu tersebut yang tidak diajarkan kepada orang lain berarti tidak melaksanakan amanah. Imam Al-Ghazali membagi manusia ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada orang alim dan menyadari kealimannya, kemudian ia mengajarkan ilmunya, dan inilah orang yang baik. Nah, yang kedua itu ada orang yang bodoh, namun ia tidak menyadari kebodohannya, dan inilah orang yang celaka. Dan yang ketiga, ada orang yang alim, namun ia tidak menyadari kealimannya sehingga ia tidak mengajarkan ilmunya. Maka orang ini harus diingatkan. Dan yang terakhir, keempat, ada orang yang bodoh, namun ia menyadari kebodohannya, sehingga ia mau belajar menghilangkan kebodohannya. Sering dipersoalkan tentang adanya dua istilah, mengajar atau pengajaran, dan mendidik ataupun pendidikan. Nah, secara praktis, mengajar dan mendidik adalah kegiatan bersama guru atau pendidik dan anak didik dalam interaksi pembelajaran, nah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan secara teoritis, mengajar lebih bersifat menyampaikan pengetahuan dan mendidik lebih beraksentuasi pada penanaman nilai.
Nah, lebih jelasnya, mengajar adalah kegiatan yang dilakukan guru atau pendidik dan anak didik secara bersama-sama untuk memperoleh pengetahuan melalui proses pembelajaran yang akhirnya membentuk perilaku atau kepribadian anak. Mengajar ilmu pengetahuan kepada anak didik akan berimplikasi pada penanaman nilai atau perilaku juga. Artinya, semakin banyak peserta didik menguasai ilmu pengetahuan, maka akan semakin meyakinkan untuk berbuat lebih baik. Nah, walaupun hal ini pun tidak menjamin kebenarannya, akan tetapi minimal lebih banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan menjadikan ia mampu mengontrol perilakunya apakah bernilai atau tidak. Hakikat mengajar merupakan proses yang kompleks. Nah, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari pendidik kepada peserta didik. Nah, banyak kegiatan atau tindakan yang harus dilaksanakan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh peserta didik. Dengan demikian, hakikat mengajar bagi pendidik dapat diwujudkan dalam interaksi yang sangat melekat layaknya hubungan antara orang tua dan anak. Nah, hakikat mengajar pada prinsipnya mampu merubah anak didik menjadi insan kamil, yaitu manusia yang mendekati sempurna dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki untuk menjadikan landasan hidupnya. Nah, mengenai mengajar, Nur Biati memaparkan beberapa poin, yaitu yang pertama, mengajar merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Nah, yang kedua, mengajar adalah perbuatan terpuji dan dipahalai oleh Allah dengan pahala yang sangat banyak. Dan yang ketiga, mengajar merupakan amal kebajikan jariah yang akan mengalirkan pahala selama ilmu yang diajarkan tersebut masih diamalkan orang yang belajar. Yang terakhir, keempat, yaitu mengajar merupakan amal kebajikan yang dapat mendatangkan makrifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tafsir tematik dari surah Al-Baqarah ayat 31 dan relevansinya terhadap pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita ke surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Nah, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Berikut ini tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 67. Nah, dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini berisi mengenai jawaban atas penilaian orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyembunyikan sesuatu dari perkara agama dengan tujuan taqiyah atau melindungi diri. Nah, selain itu, ayat ini juga menjadi dalil yang menunjukkan kekeliruan pandangan seperti yang dikemukakan oleh golongan Ar-Rafidah. Nah, Quraisy Shihab dalam tafsirnya berpendapat bahwa ayat ini merupakan janji dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan dipelihara Allah dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Tahir bin Asyur juga mengatakan bahwa ayat ini berupa peringatan kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan ajaran agama tanpa menghiraukan kritik dan ancaman yang ada. Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 67 ini sebagai salah satu ayat bahwa Allah itu tidak pernah menyeru Nabi langsung dengan nama, melainkan dengan sebutan tugas dan jabatannya saja. Ayat ini berisi perintah dari Allah bahwasanya segala wahyu yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah beliau sampaikan kepada umat. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa arti dari kata baharo adalah menyampaikan amanah kepada masyarakat secara terang-terangan. Nah, hal ini dikarenakan pada awal-awal penyebaran agama Islam, Nabi khawatir kepada orang-orang musyrik di Mekah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menampakkan risalahnya dengan menurutkan surat Al-Maidah ayat 67 ini, dan Allah memberitahu kepada Nabi bahwa Allah akan menjaga keselamatannya. Adapun asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 67, dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa adapun asbabun nuzul ayat ini adalah pada saat itu Allah berfirman sambil
kitabi, hamba dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ungkapan Rasul, dan menyuruhnya supaya menyampaikan seluruh perkara yang dibawanya dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah itu dan menjalankan risalah dengan sempurna. Adapun implikasi pendidikan Quran surah Al-Maidah ayat 67 tentang tugas dan peran guru dalam menyampaikan amanah. Yang pertama itu, guru harus mengetahui dan memahami tugas dan perannya sebagai seorang pendidik. Yang kedua, guru harus mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugas dan perannya tersebut. Nah, yang ketiga, guru harus ulet dan kreatif dalam menjalankan amanahnya. Yang keempat, guru itu harus mempunyai ketahanan mental dalam menjalankan tugas dan perannya. Selain itu, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Nah, tidak mesti di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, tetapi bisa juga di masjid, rumah. Nah, kemudian guru adalah teladan para murid. Murid memperoleh sifat yang baik serta kecenderungan yang benar. Nah, juga perilaku yang utama dan kealiman dari guru-guru mereka, yang mana bimbingan dan tindak tanduknya merasuk ke dalam sanubari murid. Karena itu, para guru harus mendisiplinkan diri dan melatih moral dari perilaku yang mulia dan utama supaya menjadi panutan terbaik bagi murid-murid. Nah, kemudian guru juga merupakan kunci pembuka menuju masa depan sebagai lentera yang memerangi jalan ke masa depan, merupakan tongkat yang akan menuntun pada setiap titian menuju masa depan. Nah, dan lautan kasih sayang, tempat berlabuh dan berlayar ke dermaga keberhasilan. Nah, itu saja mungkin relevansi dan tafsir tematik dari surah Al-Maidah ayat 67. Selanjutnya kita ke surah At-Tahrim. Selanjutnya kita ke surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'dunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berikut ini tafsir surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini merupakan paragraf baru dalam surah ini. Namun tentunya ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur kedua istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melakukan kesalahan, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anha, sehingga ini menunjukkan bahwa nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi SAW juga merupakan nasihat bagi kaum mukminin secara umum. Karena setelah Allah berbicara tentang keluarga Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian melanjutkan firman-Nya dengan memanggil orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yakni, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata ku dalam penggalan ayat ini bermakna wikaya atau penghalang antara seorang dengan neraka, sehingga ini menegaskan agar seorang menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Nah, dalam hal ini merupakan dalil bahwasanya para suami atau laki-laki tidak boleh egois dan mementingkan diri sendiri. Karena dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan untuk menjaga diri sendiri dari api neraka. Akan tetapi Allah menambahkan wa ahlikum, keluarga kalian, untuk juga dijaga dari api neraka. Nah, maka tidak boleh kemudian
Suami bersikap egois dengan mengatakan kalau istri saya masuk neraka tidak menjadi sebuah masalah. Yang penting saya masuk surga. Nah, karena di surga akan ada bidadari yang menggantinya. Akan tetapi wajib bagi seorang suami untuk menghalangi istri dan anak-anaknya dari neraka jahanam. Nah, berikut ini relevansi terhadap pendidikan menurut surah At-Tahrim ayat 6. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, surah At-Tahrim ayat 6 ini maksudnya itu menyuruh mendidik dan mengajar diri sendiri dan keluarga serta menjadikannya terjaga dari siksa api neraka. Nah, ayat ini juga menyuruh untuk selalu menjalankan perintah dan meninggalkan semua larangan. Nah, seorang anak harus dididik dan diperintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari berbuat jahat atau maksiat. Diberi nasihat sehingga tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini ada dua hal yang menjadi titik poin dalam pembahasan. Yang pertama itu pendidikan keteladanan. Nah, hal ini sebagaimana dicantumkan dalam redaksi Qun anfusakum yang bermakna jagalah dirimu sebelum seseorang mengajarkan kepada orang lain. Maka sesungguhnya harus lebih dulu membelajarkan kepada diri sendiri. Maka unsur keteladanan dalam diri pengajar menjadi hal yang utama dan pertama. Dalam konteks pendidikan keluarga, orang tua merupakan modal yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan karakter anak-anaknya. Peran orang tua dalam pendidikan keluarga adalah peran tingkah laku, tulada atau tauladan, sebagaimana pepatah mengatakan, bahasa perbuatan adalah lebih fasih daripada bahasa ucapan. Dengan demikian, pendidikan keteladanan sangat penting dalam pendidikan keluarga. Yang kedua itu pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan pendidikan untuk pertumbuhan total seorang anak didik. Nah, oleh karena itu pendidikan agama dalam keluarga tentunya sangat melibatkan peran orang tua serta keseluruhan anggota rumah tangga dalam usaha menciptakan suasana keagamaan yang baik dan benar dalam keluarga. Pendidikan agama sesungguhnya berkisar antara dua dimensi hidup. Penanaman rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dimensi ketuhanan dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama dimensi kemanusiaan. Nah, itulah sedikit pemaparan tentang ayat-ayat beserta tafsir dan relevansinya terhadap pendidikan dari surah An-Nahl atau Al-Baqarah, Al-Maidah, dan At-Tahrim. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.